yang sudah selalu menunggu dan menunggu kebahagiaan, keajaiban, atau apapun itu teman-teman ya, merasa nggak tenang karena kebahagiaan, keberuntungan nggak kunjung datang mengetuk pintu kamu. Dan buat kalian yang menanti keajaiban ya, yang sedang menanti keberuntungan, semoga bacaan ini bisa dijadikan afirmasi yang positif ya untuk hidup kita ya teman-teman ya. Amin, amin yang baik-baik teman-teman yang terjadi. Nah kali ini kita bakalan pick a card teman-teman ya, pilih kartu, pilih cerita 1, 2, dan 3, kalian pilih salah satunya yang mana ya. General, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, teman-teman ya, nggak ada kebetulan. Jadi kalau misalkan sampai teman-teman semua menemukan video ini mampir di berandanya kalian gitu kan, atau kalian memang sengaja gitu kan ya, yang udah subscribe Oracle Card Indonesia, sengaja untuk lihat gitu kan notifikasi dan muncul notifikasi video ini, maka ada hal-hal yang baik sedang menunggu kamu. Oke, ya sekarang kita bakalan baca buat teman-teman Leo ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Dan buat teman-teman Leo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya. Oke ya, kita baca sekarang ini. Teman-teman Leo, kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu jadi 3. Cerita pertama, cerita kedua, dan cerita ketiga. Nah kalian bisa fokus teman-teman ya, fokus untuk memilih ya, apakah di 1, 2, dan 3. Nah fokus teman-teman, fokus. Afirmasikan yang baik-baik ya, afirmasikan yang baik-baik. Oke. Oke. Cerita 1, 2, dan 3 ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Buat kalian memilih cerita nomor 1, buat kalian semua teman-teman Leo yang memilih cerita nomor 1, kita lihat ya. Kita lihat ada honesty di sini, freedom, and ada passion, dan juga ada occasion. Right, kita baca yang pertama. Cerita tentang kehidupan yang sedang kamu jalani pada saat ini ya, buat kalian memilih cerita nomor 1. Banyak rahasia-rahasia yang terbongkar ya, banyak yang sedang ibaratnya terbongkar nih satu persatu gitu. Mungkin hal-hal yang kemarin-kemarin dipendam udah lama banget gitu kan ya, satu persatu itu mulai menemukan titik terang ya. Dan juga jalinan-jalinan relationship nggak harus romantis ya teman-teman ya, tapi lebih ke hubungan dengan seseorang gitu kan. Pada akhirnya ya ada yang sempet dekat terus jadi jauh gitu kan ya, ada perselisih pahaman gitu ya, silaturahminya sempat terputus, tapi karena beberapa hal ya, karena kejujuran dan memang harus tahu lah beberapa hal yang memang disembunyikan gitu kan ya, atau ya sebaliknya hubungan yang awalnya dekat jadi jauh karena ada perbedaan prinsip, dan pada akhirnya ya terbuka lah gitu kan satu persatu hal-hal yang ditutupi gitu loh teman-teman ya selama ini. Jadi terbongkar. Lalu ini berkaitan dengan masa lalu ya, mengakibatkan perubahan yang luar biasa sih ya, drastis. Nah seperti ini, lingkungan juga ikut serta nih teman-teman ya ceritanya. Nah kita sekarang lihat ya, apa sih hal yang kamu nantikan ya, apa yang kamu tunggu, keajaiban apa yang sedang kamu nanti. Oke,
terikat pada satu keadaan gitu kan kemarin-kemarin. Nah, sekarang ini yang kamu nanti adalah satu persatu ini mulai bisa dihadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam hidup ya. Satu persatu mulai bisa selesai deh. Kepinginnya kayak begitu sih teman-teman ya. Kepinginnya seperti itu, bahwa ada hal-hal di mana kemarin-kemarin ada hal-hal gak baik gitu kan, kamu pingin keluar nih dari hal-hal tersebut. Nah, kita lihat nih kita lihat ya, keberuntungan apa yang akan kamu dapatkan. Kabar-kabar dari keluarga ya, mengenai ya keberhasilan, kesuksesan ya, seperti itu sih. Dan hal-hal yang memang kamu inginkan sih ya teman-teman ya, bergerak sesuai dengan keinginannya kamu. Ini dapat sih teman-teman apa yang kamu memang inginkan yang berkaitan dengan keluarga. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat bagaimana supaya hal-hal baik terjadi dalam hidup kamu. Apa sih yang sebaiknya dilakukan ya? Lebih banyak meluangkan diri sih sama keluarga, walaupun mungkin ini karena selama ini mungkin pikirannya pecah ke sana ke sini, artinya dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang bikin runyem gitu kan ya. Kalau dilihat tadi juga hidup kamu nggak gampang, ada banyak sekali hambatan-hambatan ya. Tapi teman-teman ya, itu bukan berarti lalu kita sibuk dengan banyak hal dan melupakan gitu kan ya orang-orang yang kita sayang. Ini juga jangan. Akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar punya waktu gitu buat orang-orang yang disayang, buat keluarga ya. Lebih peduli ya. Karena dengan seperti itu ya, namanya ini mungkin yang related dengan rezeki itu adalah bagaimana hubunganmu dengan keluarga ya, seperti itu. Nah, jadi luangkan waktu ya. Punya masalah, semua orang juga pasti punya masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau hubungan kita dengan orang yang kita sayang gak baik, gak bagus ya, itu pun juga akan ngaruh gitu loh ke kita. Apa hubungannya kak gitu kan. Karena kalau misalkan kita pikirannya adem gitu ya, gak mikir yang lain-lain, keluarga baik, semuanya baik ya, kita bisa yang namanya fokus ke pekerjaan itu dengan lebih fokus, lebih baik lagi teman-teman ya, ketimbang keluarga berantakan, hubungan dengan seseorang juga berantakan. Kamu pasti emosi, waktu, energinya gitu kan ya, fokusnya ke hal-hal tersebut dan makin runyem gitu ya. Oke, ini buat kamu cerita yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama. Nah sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua buat kalian yang memilih cerita nomor 2, kita lihat ya. Ada distance, ada gratitude, lalu ada proses dan juga ada joy di sini. Oke, apa sih hidup yang sedang kamu jalani sekarang ini? Cerita tentang kehidupan kamu ya. Pada saat ini ada growth di sini. Ada proses di mana kamu jauh dengan orang yang disayang ya, lagi LDRan, lagi jauh banget gitu. Lagi ada jarak ya, dan memang karena mungkin pekerjaan atau pendidikan ini juga bisa ya teman-teman ya. Ini yang sedang dialami, sehingga problem-problem yang terjadi pun juga seputar problem LDRan gitu ya. Kalau ada masalah juga nggak bisa dikelarin langsung, kadang-kadang ketunda ya, seperti itu teman-teman. Nah kita lihat keajaiban apa sih yang sedang kamu tunggu ya, apa yang sedang kamu nanti, hal-hal baik apa. Kenyataan ya, secara nyata kamu ingin melakukan sesuatu hal yang nyata gitu, nggak cuma di awang-awang aja. Kalau LDRan tuh kan kebanyakan semuanya di awang-awang, kepikiran gitu kan, karena jauh seperti itu. Jadi kamu pingin yang namanya ketenangan ya, nggak kepingin terjebak di ilusi ya, dan kepinginnya tidak dikorbankan dalam satu kondisi hubungan yang nggak jelas, karena ya ingin kamunya kepingin karena ini jauh gitu kan, jadi kepinginnya tenang, kepinginnya nggak kepikiran macem-macem gitu, kepinginnya bisa fokus gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lihat nih keberuntungan apa sih yang akan kamu dapatkan, keajaiban apa yang akan kamu dapatkan, apakah sesuai dengan kamu nanti ya. Oke, bahwa mungkin beban yang selama ini harus kamu tanggung sendiri ya, pikiran-pikiran yang harus kamu tanggung sendiri teman-teman ya, ini
pasti akan ada yang bantu ya. Mungkin kamu selama ini menganggap bahwa aku nih jauh gitu, semuanya harus aku sendiri dan gak ada yang bantu nih gitu. Nah, tapi ini ada yang bantu nih teman-teman ya, orang yang mungkin kamu sangka-sangka selama ini nggak mau bantu, cuek dan lebih peduli sama emosi dan perasaannya, ini mau bantu. Walaupun mungkin nggak yang namanya serta merta ya, ada proses di sana ya, ada proses di sana. Tapi pada akhirnya ya ada bantuan gitu ya. Jadi bebannya nggak kamu tanggung sendiri gitu loh teman-teman ya. Dan pikiran-pikiran yang lain-lain ya, jarak ya, berhubungan dengan orang yang disayang mungkin ya. LDR, long distance relationship ini bukan hanya berlaku untuk pasangan ya, tapi berlaku untuk keluarga juga bisa ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, kita lihat untuk apa sih yang kudu dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan supaya hal-hal baik itu terjadi dalam hidupnya kamu. Ada balance ya. Belajar untuk apa sih? Belajar untuk berbahagia, belajar untuk menyeimbangkan hidupnya kamu ya, hidupnya kamu, pikirannya kamu, fisiknya kamu, jiwanya kamu, seimbangkan. Kalau bisa seimbang, lebih fleksibel gitu kan ya, maka kebahagiaan juga bakalan datang gitu aja gitu loh dalam hidupnya kamu teman-teman. Kalau kita nggak imbang hidupnya kita dan timpang ya, contoh gitu kan, cari duit terus boleh banget gitu kan, manusia selama nilai tukarnya masih ini gitu kan ya, silahkan berusaha sebaik-baiknya, tapi jangan sampai hidup kamu jadi nggak timpang gitu loh teman-teman ya. Ingat satu hal, bahwa yang buat kita penting tuh belum tentu buat orang lain penting ya, sebaliknya pun juga kayak begitu. Ada hal nggak bisa dilogikakan dan itu hal yang out of control gitu, nggak bisa kita kendalikan ya, karena kendalinya nggak dari kita. Yang bisa kita kendalikan adalah dirinya kita sendiri teman-teman. Jadi yang bikin kamu bahagia apa nggak bahagia ya kamu sendiri. Kalau kamu memutuskan untuk bisa bahagia, lebih fleksibel lagi, maka hidup kamu akan baik-baik saja. Maksudnya beban pasti ada, semua orang pasti punya beban ya dalam hidupnya dia, tapi tergantung cara kita merespon, apakah beban itu sebagai satu beban atau sebagai satu pembelajaran ya, seperti itu. Oke ya, ini untuk kamu yang memilih cerita nomor 2 ya teman-teman ya, buat kalian yang memilih cerita nomor 2. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, buat teman-teman yang memilih cerita nomor 3 ya, nomor 3 kita lihat ada steps, ada emotion, knowledge, dan juga ada expression di sini. Oke. Kita lihat ya untuk cerita yang ketiga ini, cerita tentang kehidupannya kamu tuh seperti apa sih teman-teman ya. Ada step, keinginan untuk melangkah, keinginan untuk move on gitu kan dari satu keadaan dimana ini bolak-balik mengalami hal yang sama terus-terusan gitu kan ya, terjebak di pola yang sama, terjebak di kesalahan yang sama, bolak-balik beruntun kesana kesini aja, kepinginnya keluar dari sana gitu, tapi masih belum bisa. Nah kita lihat nih, apa sih yang kamu harapkan atau kamu nanti gitu ya terjadi, hal-hal baik apa ya. Kamu ingin stabil sih teman-teman ya, ingin keluar dari satu kondisi di mana itu tuh nggak nyaman gitu, artinya di lingkungan yang nggak nyaman, pihak-pihak yang mungkin selama ini kayak agak sedikit rusuh gitu ya, menyebabkan emosi kamu, mood kamu akhirnya jadi ikutan naik turun ya, seperti itu. Ini yang kamu inginkan. Nah kita lihat keberuntungan seperti apakah yang akan kamu dapatkan ya, keberuntungan seperti apakah, ini tentang hal yang kamu inginkan kamu bangun ya dalam hidup ya teman-teman ya, hal yang kamu inginkan. Nah mungkin ini akan jadi hal yang baik ya, karena apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu inginkan selama ini berhasil. Jadi pengorbanan kamu tuh gak sia-sia untuk bisa keluar dari sini, akhirnya menuai hal-hal yang baik, hal-hal yang udah sering ibaratnya kamu jatuh ke lubang yang sama, ini kamu bisa keluar dari sana dan belajar banyak banget ya, seperti ini. Jadi nggak sia-sia sih teman-teman ya. Kalau kamu masih berada di fase seperti ini, masih menunggu, masih menanti dengan emosi yang naik turun ya, percaya sebentar lagi bahwa akan ada yang namanya hal-hal baik ya, tentang apa yang memang kamu inginkan ya, seperti itu. Nah kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan ya supaya hal-hal baik itu
terjadi dalam hidupnya kamu. Yang pertama adalah nggak putus asa, tetap semangat gitu kan. Kalau down jadi manusia ya biasa gitu kan ya. Tiap orang pernah mengalami masa terendah atau masa down, masa dimana merasa nggak bisa apa-apa, itu wajar banget. Tapi ingat satu hal, bahwa yang bisa membangkitkan diri kita adalah diri kita sendiri. So ya, do not lose your hope or your dream gitu kan. Jangan kehilangan mimpi dan harapannya kamu. Belajar berpikirnya out of the box, jangan di situ-situ aja. Karena biasanya orang yang terjebak di pola yang sama itu selalu melakukan hal yang sama. Nah, ini lakukan dong hal yang lain gitu ya, seperti itu. Down boleh sesaat gitu, habis itu bangkitlah lagi, belajar untuk lebih apa adanya, belajar untuk lebih mengekspresikan diri gitu kan, terbuka jadi dirinya kamu sendiri ya. Karena jadi sisi sempurna, jadi sisi yang apa itu sangat melelahkan teman-teman. Jadi bebaskan diri kamu, jadi diri sendiri dan apa adanya aja. Oke ya teman-teman. Ini untuk kamu yang memilih cerita nomor 3 ya. Buat kalian yang memilih cerita nomor 3, semoga kebahagiaan, kebijaksanaan ya, keberuntungan selalu menyertai ya. Oke teman-teman. Untuk kalian yang sedang bersusah hati ya, sedang bersusah diri ya, sedang berat banget hidupnya teman-teman ya, percaya deh bahwa kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Bahwa yang buruk juga akan segera berlalu gitu ya. Badai pasti berlalu gak sih ya. Sama seperti halnya yang baik, semua juga pasti akan berlalu. Kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.